Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Anjani. Saya di sini akan mempresentasikan tentang cloud komputer yang berupa Alibaba Cloud, Azure Cloud, dan AWS Cloud. Langsung saja kita mulai. Cloud computing. Cloud computing merupakan istilah dari cloud diartikan sebagai internet, computing diartikan sebagai komputer. Definisi dari cloud computing adalah sebuah proses pengelolaan data komputasi melalui jaringan internet yang memiliki fungsi agar dapat menjalankan program melalui komputer yang telah terkoneksi satu sama lain pada waktu yang sama. Cloud computing merupakan sebuah teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat server untuk mengolah data dan juga aplikasi pengguna. Cloud computing memudahkan penggunanya untuk menjalankan program tanpa harus menginstal aplikasi terlebih dahulu dan memudahkan pengguna untuk mengakses data dan informasi melalui internet. Beberapa layanan cloud computing itu ada Alibaba Cloud, Azure Cloud, dan AWS Cloud. Selanjutnya itu ada Alibaba Cloud. Apa itu Alibaba Cloud? Alibaba Cloud Computing didirikan pada 10 September 2009 dengan misi membangun perusahaan layanan cloud computing data sentris canggih dan platform berbagai data internet. Perusahaan ini menarik talenta teknis top baik domestik maupun internasional dan berkomitmen untuk berinovasi pada teknologi di bidang internet dan komersi. Berdasarkan pengalaman Alibaba Group di sektor bisnis, teknologi kelas dunia akan membantu Alibaba menjadi perusahaan internet paling berpengaruh dan penyedia layanan e-commerce terbesar di dunia dan akan membawa pengalaman baru di internet dan e-commerce untuk masa depan. Selanjutnya itu, kenapa harus Alibaba Cloud? Yang pertama itu ada biaya produksi lebih rendah. Yang kedua, pemasok umumnya jauh lebih terbuka untuk bekerja dengan bisnis yang lebih kecil dan menyediakan jumlah yang lebih kecil. Yang ketiga, jumlah pemasok yang banyak untuk dipilih. Yang keempat, untuk banyak produk, Tiongkok mungkin satu-satunya tempat yang memproduksi barang tersebut. Yang kelima, layanan satu atap seperti Alibaba telah mempermudah navigasi dan pembelian dari pemasok. Yang keenam, seiring dengan keuntungan sumber dari pemasok luar negeri, juga datang beberapa. Selanjutnya itu ada teknologi. Teknologi colocation, fungsinya untuk memperkuat pemanfaatan CPU. Alibaba Group memiliki teknologi colocation atau penyimpanan server yang berada di satu titik atau lebih dan yang dibantu salah satu hybrid clouds terbesar di dunia dengan komputasi yang optimal dan jutaan kontainer. Yang kedua, mesin pintar. Fungsinya untuk mengoptimalkan penggunaan sistem untuk mencapai penggunaan dan stabilitas sistem yang optimal. Sebuah mesin pintar dibuat pada tahun ini untuk secara otomatis mengalokasikan sumber daya komputasi secara tepat waktu. Yang ketiga, uji coba keseluruhan beban otonom. Uji coba dilakukan berkali-kali untuk mempersiapkan peningkatan beban yang telah diprediksi sebelumnya saat puncak lonjakan transaksi pada 11 November. Yang keempat, robot patroli untuk memonitor pusat data dan memonitor kondisi pusat data Alibaba di Tiongkok Utara selama Global Shopping Festival. Robot ini diperkirakan dapat mengurangi 30% kegiatan repetitif pada saat memonitor pusat data. Yang kelima, penyebaran CND. Node Alibaba Cloud. Alibaba Cloud yang menjadi kekuatan dari cloud komputasi milik Alibaba Group menyebarkan lebih dari 1.200 konten delivery network atau CND node pada infrastruktur global cloud. Selanjutnya itu ada produk. Yang pertama itu ada Cloud Like Host. Produk ini merupakan generasi baru dari arsitektur big data yang dapat memberikan data yang signifikan berbasis nilai dan inteligensi melalui komputasi lintas platform, intelligent chance, pemisahan hot or
pool data, peningkatan kapasitas penyimpanan, dan mengakselerasi kinerja. Yang kedua itu ada Sandboxing Container 2.0. Cloud Native Container Service for Kubernetes atau ACK dari Alibaba mendukung cluster yang menyediakan runtime sandboxing container. Sandboxing Container 2.0 yang terbaru ini memungkinkan pelanggan untuk menjalankan aplikasi di lingkungan dengan sandbox yang ringan dengan kecepatan lebih tinggi dan biaya sumber daya runtime yang lebih rendah. Selanjutnya itu ada Azure Cloud. Apa itu Azure Cloud? Rangkaian layanan cloud computing yang terus berkembang untuk membantu organisasi menghadapi tantangan bisnis. Dalam Microsoft Azure kita dibebaskan untuk membangun, mengelola, dan menyebarkan perangkat lunak pada jaringan global yang masif menggunakan tools favorit dan frameworks. Microsoft Azure menyediakan software as a service, platform as a service, dan infrastruktur as a service, dan mendukung banyak bahasa pemrograman, tools, dan framework yang berbeda, termasuk perangkat lunak dan perangkat lunak pihak ketiga khusus dan Microsoft. Azure diumumkan pada Oktober 2008, dimulai dengan kode nama Project Red Dog, dan dirilis pada 1 Februari 2010 sebagai Windows Azure, sebelum berganti nama menjadi Microsoft Azure pada 25 Maret 2014. Selanjutnya itu, kenapa harus Azure Cloud? Satu, itu ketersediaan tinggi. Ketersediaan sistem server yang mudah dan tinggi dimungkinkan kamu mendapatkan jaminan uptime 99,95% dengan perjanjian hukum. Ini berarti bahwa dalam satu waktu nyata, kamu bisa mendapatkan sekitar 4,5 jam waktu henti sepanjang tahun. Layanan serupa memberikan maksimum 98% ketersediaan dalam kisaran harga yang sama. Yang kedua, hemat biaya. Karena kamu telah berinvestasi dalam penyediaan layanan cloud, kamu tidak perlu berinvestasi dalam infrastruktur IT lainnya. Ini berarti kamu memiliki modal untuk membeli apapun yang diinginkan, kapanpun mau pada skala global. Lingkungan cloud juga memudahkan untuk meluncurkan aplikasi dan software internal tanpa berinvestasi pada hardware eksternal. Ini juga menurunkan biaya perawatan. Selanjutnya itu ada teknologi. Yang pertama itu virtual machines, menyediakan fasilitas mesin virtual Windows dan Linux yang bisa kita dapat dalam hitungan detik dengan dukungan dari Linux, Windows Server, SQL Server, Oracle, IBM, dan SAP. Azure Virtual Machines memberikan virtualisasi yang fleksibel untuk berbagai solusi komputasi pengembangan dan pengujian, menjalankan aplikasi dan memperluas pusat data atau data center. Ini merupakan salah satu kebebasan perangkat lunak open source yang dikonfigurasi sesuai kebutuhan. Seolah itu adalah rak lain di pusat data serta memberikan kita kekuatan untuk menerapkan aplikasi dalam hitungan detik, bukan berminggu-minggu. Yang kedua, app service. Dengan fitur ini, kita dapat dengan cepat membuat aplikasi cloud yang powerful untuk web dan seluler. Tidak hanya itu, kita juga dapat dengan cepat membangun aplikasi web, seluler, dan API yang kuat menggunakan .NET Core, Java, Ruby, Nuxt.js, PHP, Python, dan Docker. Integrasikan layanan aplikasi Azure ke dalam kerangka kerja yang ada dan dapat produktivitas pengembang yang tak tertandingi dengan kemampuan canggih seperti integrasi berkelanjutan, debugging situs langsung, dan Microsoft Visual Studio IDE yang sudah terkemukakan dengan di industri, plus manfaat ekosistem aplikasi Redwood, API, dan konektor dari Azure Marketplace. Terapkan pembaruan dengan mudah dengan kemampuan CI dan CD. Azure Marketplace integrasi dengan layanan tim Visual Studio, Bitbucket, Dagger Hub, dan GitHub. Selanjutnya itu ada web apps, membuat dan menerapkan aplikasi web penting dengan cepat dalam skala besar, mendukung platform Windows dan Linux, built-in
dan load balancing, ketersediaan tinggi dengan pad otomatis, penggerahan berkelanjutan dengan Git, tim Foundation Servers, GitHub, dan DevOps, mendukung WordPress, Upgraph, Joomla, dan Drupal. Selanjutnya tuh ada produk. Seperti Google Cloud Platform yang mendukung mesin virtual, big data, machine learning, dan kelebihannya tersendiri. Yang kedua, cloud computing yang memiliki beberapa produk termasuk storage dan database, network, big data, cloud TA, alat manajemen, identitas dan keamanan IoT, platform API. Lalu yang terakhir itu layanan komputasi awan Azure dapat melibatkan pengguna untuk membangun aplikasi mobile, web, responsif, pengalaman generasi baru seperti bot, dan realitas campuran. Selanjutnya itu ada AWS Cloud atau Amazon Web Server. Apa itu AWS Cloud? Pada tahun 2009, Amazon Web Services atau AWS mulai menawarkan layanan infrastruktur IT untuk bisnis dalam bentuk layanan web. Kini umumnya dikenal sebagai komputasi cloud. Salah satu manfaat utama dari komputasi cloud adalah kesempatan untuk menggantikan modal uang muka untuk biaya infrastruktur, modal awal biaya dengan variabel rendah yang dapat ditingkatkan bersama bisnis Anda. Dengan cloud business, kita tidak perlu merencanakan dan membeli server serta infrastruktur IT lainnya dalam waktu berminggu-minggu atau berbulan-bulan sebelumnya. Sebaliknya, mereka dapat langsung menjalankan ratusan atau ribuan server dalam hitungan menit dan memberikan hasil dengan lebih cepat. Kenapa harus AWS Cloud? Yang pertama, biaya rendah. AWS menawarkan harga yang rendah dan bayar setelah Anda beroperasi tanpa biaya uang muka atau komitmen jangka panjang. Kami dapat membangun dan mengolah infrastruktur global dalam format yang dapat ditingkatkan dan memberikan penghematan biaya bagi Anda dalam bentuk harga yang lebih rendah. Yang kedua, ketangkasan dan elastisitas instan. AWS menyediakan infrastruktur cloud global besar yang memungkinkan Anda untuk berinovasi, bereksperimen, dan mengintegrasi dengan cepat. Bukannya menunggu berminggu-minggu atau berbulan-bulan untuk perangkat keras. Anda langsung dapat menerapkan aplikasi baru, meningkatkan skala dengan cepat ketika beban kerja Anda bertambah, dan menurunkan skala dengan cepat berdasarkan kebutuhan Anda. Yang ketiga, terbuka dan fleksibel. AWS merupakan bahasa dan platform agnostik sistem operasi. Anda memilih platform pengembangan atau model pemrograman yang membuat bisnis Anda jadi lebih sesuai dengan tujuannya. Yang keempat itu aman. AWS merupakan platform teknologi yang aman dan handal, dengan sertifikat atau audit yang terkenal di industri ini. Di PCI DSS level 1, DSO 27001, FISMA Moderate, FedRAMP, dan lain sebagainya. Selanjutnya itu ada teknologi. Amazon Messages Image atau AMI sudah dikonfigurasikan terlebih dulu dengan daftar sistem operasi yang terus berkembang. Kami bekerja dengan partner yang komunitas kami untuk menyediakan pilihan terbaik yang masuk akal untuk Anda. Anda juga diperdayakan untuk menggunakan alat bundling kami untuk mengunggah sistem operasi Anda sendiri. Sistem operasi saat ini tersedia untuk digunakan dengan instan Amazon IC2 Anda meliputi. Di sini dapat dilihat ini ada AWS, ada Microsoft, ada iOS, ada Debian. Selanjutnya itu ada produk dari Amazon. Itu ada Amazon Cold Start atau aplikasi pencarian. Lalu ada Amazon Simple Workflow Service atau SWF, itu aplikasi workflow. Yang ketiga itu ada Amazon Simple Queue Service atau SQS atau aplikasi antrian. Yang keempat itu ada Amazon Simple Email Service atau SES, itu aplikasi email service. Segitu aja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada materi yang kurang untuk saya sampaikan di materi tentang cloud computer ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.